Hai adek, nama panjangnya siapa? Kenalan dulu ya sama kakak gitu ya. Eh, Namanya Rizky Febian kak. Oh, Rizky Febian. Itu ya anaknya Sule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to Mino Success Channel. Di video kali ini Mino lagi-lagi mau sharing tentang pengalaman mengajar les privat. Nah, di video kali ini sharingnya tentang pertemuan pertama dengan murid les privat. Namanya pertemuan pertama ya, dimana-mana pasti kita ngerasa grogi, ngerasa canggung, dan salah tingkah mungkin. Pokoknya namanya pertemuan pertama banyak lah ya ceritanya. Buat teman-teman yang mau tahu pertemuan pertama dengan murid les privat itu seperti apa, tonton sampai habis video ini dan jangan di skip-skip. Hello guys, welcome back to Mino Success Channel. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Nah, yang pertama yaitu 4S, senyum, sapa, salam, dan yang terpenting adalah sopan. Nah, jadi ketika teman-teman pertama kali datang ke rumah murid les privat, jangan lupa untuk memperkenalkan diri kepada orang tuanya ya guys, sama ibunya, sama bapaknya. Bahkan kalau misalnya ada asisten rumah tangganya pun teman-teman harus tetap sopan gitu, kayak say hello sama mereka gitu tetap. Nah, jadi teman-teman itu ketika datang ke rumah murid les privat itu kalian gak langsung sok ngajar gitu loh. Jadi kayak say hello dulu sama orang tuanya. Biasanya pas datang kan kayak assalamualaikum ibu saya Mino bu dari lembaga bimbingan belajar les privat mau mengajar, misalnya muridnya namanya Dek Rizky, mau ngajar Dek Rizky, ibu ini rumah Dek Rizky kan ya? Terus kata ibunya misalnya, oh iya kak, ini yang dari les privat itu ya. Gitu biasanya duduk ngobrol-ngobrol sedikit kayak gitulah. Intinya kita stay cool dan sopan sama mereka gitu sih. Oh ya sobat guru les privat, di pertemuan pertama kalian juga harus memperhatikan penampilan. Penting banget sih sebenarnya ini penampilan, karena kesan pertama itu sangat penting. Misalnya nih ya, dari kayak pakaian kalian yang rapi, terus wangi gitu ya, pokoknya enak dipandang mata deh gitu. Untuk pertemuan pertama sampai ke 5 kali pertemuan itu kita tuh harus tetap stay beautiful, handsome, kayak gitulah. Kalau misalnya udah pertemuan selanjutnya itu terserah sih. Pokoknya pertemuan pertama itu penting banget gitu loh. Dan aku juga pernah bahas masalah ini di video 6 bulan yang lalu ya. Judulnya tentang tips and trik jadi guru les yang menyenangkan. Teman-teman bisa scroll aja video-videoku yang lama. Yang kedua yaitu pendekatan dengan murid. Nah, sobat guru les privat, ketika pada pertemuan pertama itu pas kita dihadapkan langsung dengan muridnya, biasanya kalau ngajar les privat itu kayak privacy gitu ya tempatnya. Misalnya di kamar anaknya, maksudnya di kamar si murid itu, atau di ruangan tamu, dan orang tua murid tuh nggak ngeliat kita gitu loh, kayak cuman nganterin ke tempat yang buat ngajar kita gitu. Habis itu ya udah gitu ditinggalin. Nah, di pertemuan pertama ini adalah kesempatan kalian untuk mencari tahu si murid ini seperti apa sih gitu. Kayak misalnya teman-teman tuh kayak mendekatkan diri dulu gitu. Gimana caranya sebelum mengajar tuh mereka tuh udah nyaman gitu loh sama kalian, kayak bikin kenyamanan sendiri gitu ya. Namanya kalau udah nyaman, orang tuh kalau udah nyaman ya udah gitu, nantinya mau lagi belajar sama kakaknya gitu. Nah nih, jam belajar kalian adalah 1 jam 30 detik gitu ya. Jadi ambillah 10 menit itu untuk mendekatkan diri dengan murid. Kayak, hai adek, nama panjangnya siapa? Kenalan dulu ya sama kakak gitu ya. Namanya Rizky Febian kak. Oh, Rizky Febian. Itu ya anaknya Sule. Oh, kamu hobinya apa dek? Hobi nyanyi ya? Iya kak, aku hobi nyanyi. Aku hobinya ini kak, aku hobinya dance kak, dan lain sebagainya lah. Pokoknya ketika si anak sudah merasa terbuka dengan kalian, itu tandanya untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya itu lebih gampang gitu loh.
Nah, intinya pendekatan dengan murid itu sangat penting. Oke. Ketiga yaitu belajar. Nah, perkenalan dengan orang tua murid selesai, mendekatkan diri kepada maksudnya mendekatkan diri kepada si murid itu sudah juga. Dan yang ketiga adalah langsung ke intinya, kita belajar. Pertemuan pertama ini teman-teman harus sudah mengetahui bakal mengajar apa, karena pastinya ketika kalian apply mengajar di suatu lembaga les privat, kalian pun sudah tahu gitu bakal ngajar apa kan. Nah, buatlah suasana belajar itu menjadi suasana yang nyaman, dan pembelajaran itu disampaikan dengan semenarik mungkin. Intinya gimana caranya agar murid les privat itu nggak bosen sama kalian gitu. Dan di pertemuan selanjutnya, dan intinya pertemuan pertama ini menjadi pertemuan yang sangat berkesan. Dan ketika kalian sudah pulang nih selesai ngajar, jadikanlah si murid itu bilang sama orang tuanya kalau, ibu aku mau belajar sama kak ini lagi deh gitu, soalnya kayak ini ngajarnya seru lah, asik lah, nggak ngebosenin lah, kayak gitu-gitulah. Pokoknya gimana caranya si murid itu gimana caranya guru privat itu bikin si murid kangen gitu, padahal baru sekali ketemu gitu kan. Yang keempat, kalian bikin simple test. Maksudnya kayak buatlah tes-tes kecil gitu loh. Kan tadi tuh yang ketiga udah belajar nih, misalnya belajar apa ya, matematika gitu, belajar pembagian. Nah, habis itu kalian kayak bikin sedikit soal gitu, kayak tes kecil-kecilan gitu loh. Nah, suruh diisi, dikasih waktu berapa menit gitu. Habis itu udah kalian nilai gitu. Isinya apa sih ada simple test kayak gitu untuk mengetahui seberapa jauh atau apa sih yang kurang dari murid ini. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengevaluasi atau memberi informasi kepada orang tuanya. Ini masuk ke yang kelima ya. Yang kelima adalah menginformasikan hasil belajar murid kepada orang tuanya. Misalnya kayak, assalamualaikum ibu, saya Mino yang tadi ngajar les privat gitu ya. Oh iya bu, untuk dari Rizky alhamdulillah masalah belajar matematikanya itu dia mudah mengerti gitu, hanya saja dia agak ceroboh dalam menghitung gitu. Intinya kayak nggak hati-hati gitu loh dalam menghitungnya, jadi kayak terburu-buru gitu. Walaupun kalian baru pertemuan pertama, itu komunikasi dengan orang tuanya itu penting gitu. Untuk setelah mengajar itu tetap kayak harus ada komunikasi gitu loh. Habis itu udah deh, kalian tunggu kabar baik dari orang tua si murid, kira-kira kalian untuk di pertemuan selanjutnya bakal ngajar lagi atau enggak, bakal ngajar Dek Rizky Febian lagi atau enggak. Nah, intinya ini sih yang paling terpenting adalah kesan pertama itu sangat penting. Jadi berilah kesan terbaikmu gitu ya guys. Dan jangan khawatir karena biasanya lembaga les privat itu kayak menginformasikan juga sih, kayak ibu, assalamualaikum ibu, gimana tadi belajar dengan Kak Mino di Rizky, apakah suka gitu, kayak gitu-gitulah. Pokoknya gimana lembaga menanyakan dan mempertahankan agar biasanya guru yang diutus itu bisa mengajar untuk selanjutnya gitu. Dan kalau misalnya kalian sudah memberikan yang terbaik, sudah good attitude, good style, good knowledge, pokoknya nantikan kabar baiknya gitu. Oh ya, dan jangan lupa juga masalah mengajar itu, jadikanlah mengajar kalian itu ikhlas lillahi ta'ala, kayak gitu sih. Jadi bukan karena hanya mencari uang semata, tapi jadikanlah mengajar ini adalah kewajiban kita gitu. Karena apa ya, aku tuh mikirnya kalau ngajar, oh nanti juga kan gue bakal punya anak gitu loh. Jadi kayak jadi pembelajaran gimana nanti mengajar anak sendiri, asik. Udah kayak gitu sih guys. Thank you for watching ya guys. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.
Kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk share ke seluruh sosial media kalian. And then see you in the next video. Bye.